Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Bapak dari Pemantau Wali Kota Makassar. Saya salah seorang juga warga Kota Makassar yang tentunya cukup prihatin dengan adanya informasi yang beredar di masyarakat rencana Bapak untuk menonaktifkan RT RW yang saat ini sebenarnya sudah sangat baik dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya selama ini dengan bersama warga. Saya hanya ingin mengajak untuk kita lebih bijak bahwa RT RW yang hadir hari ini harus kembali diingat ya, bahwa mereka dipilih itu bukan oleh lurah, mereka tidak dipilih oleh pemerintah, tapi mereka dipilih oleh masyarakat. Kehadiran mereka itu adalah karena masyarakat yang menginginkan mereka menjadi RT dan RW. Kontestasi yang dilakukan di tingkat RT dan RW ini sebenarnya sudah berjalan secara demokratis, dan kita berharap ini kemudian tidak lagi menjadi polemik karena pasca pelaksanaan pilkada kemarin. Hal yang menarik barangkali, mohon maaf Pak Dhani, saya sangat mendukung semua program yang Bapak lakukan. Tetapi untuk hal yang satu ini, mohon maaf, mungkin perlu saya sedikit mengingatkan. Saya juga masyarakat pemilih. Saya juga ikut memilih RT RW di wilayah saya. Kenapa? Karena saya merasa mereka cukup berkompeten. Nah, untuk kondisi ini, apalagi kan tahun 2022 mereka juga akan berakhir. Saya berharap sebaiknya biarkan mereka bekerja dan mengabdikan diri mereka, berbakti kepada masyarakat pemilih mereka, yang kemudian menjadi bagian dalam kehidupan keseharian mereka, itu tetap berjalan seperti yang ada sekarang. Kalau bicara soal insentif, bicara soal Android yang pernah diberikan sebelumnya, saya hanya ingin kembali mengingatkan juga bahwa jauh sebelum ada insentif, ada Android, mereka memang sudah bekerja. Android dan insentif menurut saya itu hanyalah stimulus untuk meningkatkan kinerja, atau lebih kepada apresiasi pemerintah kota saat itu untuk bisa memberi reward terhadap apa tugas-tugas yang sudah mereka lakukan secara ikhlas, yang mereka lakukan tanpa ada apa-apa. Hal yang menarik lagi yang perlu saya ingin sampaikan, saya sedikit tergelitik dengan video yang beredar yang menyatakan bahwa ini apa yang dilakukan adalah bagian dari upaya resetting dan mengumpamakannya selayaknya handphone. Kalau memang ada yang menjadi rusak tanda kutip menurut saya, sebaiknya itu dilakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja tidak serta-merta kemudian menonaktifkan semuanya. Kenapa juga agak menurut saya terlalu frontal ketika mau melakukan pelaksana tugas. Pelaksana tugas itu pilihan Bapak, sedangkan RT RW ini pilihan masyarakat. Padahal rencana Bapak itu adalah untuk masyarakat juga. Jadi cobalah membantu kondisi ini dengan tidak, maaf tanda kutip, mencederai keinginan masyarakat yang sudah memilih mereka. Tahun 2022 itu sudah di depan mata, Pak. Kalau misalnya ada yang ingin Bapak lakukan dalam proses regulasinya, merubah apa yang sudah sebelumnya terjadi, bisa dibuatkan tatanannya atau aturannya dari sekarang yang kemudian diberlakukan di tahun 2022, bukan hari ini. Mungkin kita perlu duduk untuk bicara lebih baik, Pak, lebih bijak. Maaf, saya juga pernah mendengar informasi bahwa memang sudah beberapa saat ini di tingkatan kecamatan ataupun kelurahan sudah mengidentifikasi siapa RT dan RW yang mendukung dan tidak mendukung pada saat kontestasi pilkada kemarin. Dan maaf kalau kemudian saya pun berpikir bahwa ketika dinonaktifkan keseluruhannya dan bahasanya bahwa PLT itu bisa saja dari mereka juga, saya pun jadi menimbulkan pertanyaan, kalau memang mereka PLT-nya juga akan dari mereka juga, kenapa harus diganti begitu?
Yang tidak ya tidak, berarti kan bisa jadi menimbulkan satu pertanyaan besar, apakah yang tidak itu karena tidak mendukung? Sebaiknya kita keluar dari masalah yang seperti ini, Pak. Kalau memang betul-betul ingin membuat masyarakat kita atas nama masyarakat, ya, sekali lagi atas nama masyarakat, janganlah kemudian mencederai, maaf kalau bahasa saya sedikit tidak enak, apa yang menjadi pilihan mereka. Cobalah hargai yang mereka pilih. Kalau ke depan akan di SK-kan oleh wali kota, alhamdulillah. Tetapi biarkan regulasi yang ada sekarang berjalan. Jangan dipotong, Pak. Saya yakin kita juga percaya, kita sama-sama paham ketika sebuah kelembagaan itu berjalan, biarkanlah dia berakhir di masanya. Dan setelah itu ketika memang harus mengalami perubahan, silahkan lakukan perubahan itu. Mungkin perlu sedikit bijak kita menghadapi persoalan ini. Apalagi terima kasih pemerintah kota waktu itu juga sudah memberikan tadi stimulus. Stimulus ini meskipun mereka harus terimanya 3 bulan sekali dan bukan 1 juta per bulan, ya, karena ini disesuaikan dengan tingkat kinerja. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa sekitar 350.000 per bulan, ada yang 500.000 per bulan, ya, itu mungkin karena tingkat kinerjanya. Tetapi itu juga akhirnya sangat membantu dapur mereka tuh mengepul. Haruskah piring mereka pecah juga hanya karena kondisi hari ini harus dinonaktifkan pada saat sebenarnya mereka sekarang tidak ada masalah apa-apa. Cukuplah selesaikan, biarlah kontestasi itu berlahir, sudahlah. Mungkin tidak semua warga masyarakat atau warga kita di Kota Makassar memilih Bapak, tetapi hari ini seluruh warga mengakui Bapak adalah wali Kota Makassar. Kita jangan mengaku, tapi cobalah kita mengkita. Mengkita itu membuat saya atau aku dan kamu. Kita harus sama. Mengkita itu harus bersama dan melebur perbedaan. Jangan sampai apa yang kita lakukan untuk kebaikan niatnya, tetapi itu bisa menimbulkan polemik di masyarakat kita. Saya berharap dengan rendah hati dan dengan pengharapan yang sangat besar sebagai sosok Bapak di Kota Makassar, kami sangat berharap banyak bahwa Makassar akan indah, Makassar akan damai, dan tentunya dengan program-program yang baik. Semoga masukan saya ini bisa sedikit menggugah apa yang menjadi rencana-rencana Bapak menonaktifkan RT dan RW. Sebagai masyarakat pemilih mereka, saya juga berharap, saya ingin RT dan RW yang saya pilih masih tetap menjadi RT dan RW, bukan karena dipilih oleh orang lain. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Manto. Saya percaya Bapak adalah orang yang sangat bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.